Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi dan saya mau langsung ke Mas Sudarmaji. Kalau melihat juga sudah ada pemeriksaan begitu ya kemarin ya Mas Sudarmaji. Sejauh ini sebenarnya apa sih yang terjadi akhirnya bisa sampai seperti itu memakan korban sampai dengan 125 orang Mas Sudarmaji? Ya, sebelumnya selamat pagi Mas Akmal, Budi sama Gus Salam. Tentu diskusi ini jadi diskusi yang konstruktif, artinya buat Arema mendukung segala upaya yang dilakukan untuk semua persoalan ini, termasuk kita sepakat bahwa ini menjadikan momentum ke depan untuk menciptakan peradaban baru dalam konteks pengelolaan sepak bola, termasuk khususnya pengelolaan sebuah pertandingan. Kami tentunya Arema sendiri kita setelah kejadian itu kita sebenarnya fokus kepada apa yang disampaikan oleh Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi bahwa kita fokus kepada tanggap darurat yaitu penanganan korban. Jadi sampai hari ini kita fokus terhadap bagaimana kita memberikan pertolongan kepada para korban yang saat ini sedang berada di rumah sakit, termasuk pasca pengobatan, termasuk kita juga membantu santunan kepada korban yang mengalami meninggal dunia. Karena itu kita dalam sebuah kesempatan apapun kita menyampaikan permohonan maaf, termasuk kita bertanggung jawab untuk membantu musibah kemanusiaan ini. Harapannya kita ada kecepatan pemulihan, termasuk kita fokus kepada trauma healing yang mungkin sangat dibutuhkan. Yang terjadi yang tentunya kita sekali lagi kita terima kasih banyak tim investigasi yang turun, termasuk Mas Akmal mungkin yang mewakili TGPF juga akan turun, kemudian Mas Budi memberikan banyak masukan tentang ini. Tentunya kalau kita bicara soal apa yang terjadi di lapangan, mungkin semua sudah sudah bisa melihat secara langsung, bahkan dalam beberapa kesempatan tentu bisa menjadi sebuah kajian bersama. Dan yang paling utama adalah PSSI sudah memutuskan sanksi terhadap Arema dan termasuk beberapa person yang terlibat dalam pertandingan itu, yaitu Ketua Panpel dan Security Officer. Kami berpikir bahwa Arema sangat menghormati apa yang menjadi keputusan institusi yang memang punya kewenangan terhadap perbaikan, evaluasi, introspeksi terhadap sepak bola Indonesia, utamanya bagi Arema. Kami berpikir bahwa sanksi yang diputuskan oleh PSSI ini memang berat atau tidak itu publik yang akan menilai. Tapi buat kami di Arema, apapun keputusannya kita siap untuk menjalani sebagai konsekuensi bahwa ini ada upaya semata-mata ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia untuk segera cepat. Dan apa yang dilakukan oleh PSSI tentunya buat kami menjadi introspeksi yang sangat besar, introspeksi mendalam bagi kita semua. Hal-hal yang lain yang di luar kewenangan institusi PSSI, tentunya kita juga sangat kooperatif. Kita terus membantu pihak-pihak keamanan yang berusaha untuk mencari keobjektifan dari persoalan ini. Karena itu kami sudah menerima rekan-rekan tim investigasi lain seperti Komnas HAM, seperti BNPT, terus kemudian ada investigasi independen yang lain, termasuk kita ada tim dari supporter dari Aremania, termasuk nanti Mas Akmal bersama kawan-kawan dari TGPF, tentu kami akan terbuka tentang itu. Karena itu kalau bicara waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 2 minggu, 3 minggu, tentu kita tidak melihat waktu, tapi kita melihat bagaimana upaya yang dilakukan secara objektif agar sepak bola Indonesia ke depan memang benar-benar bisa terselamatkan, dan kita menghadapi sebuah momentum peradaban baru bahwa sepak bola ini menjadi hal yang memang kombinasi diatur tentang ada aturan regulasi yang diatur oleh induk organisasi, tapi juga ada hal-hal yang kita tidak boleh mengabaikan, ada hukum negara yang ada di dalamnya juga mengatur tentang ketertiban, keamanan. Oke. Itu. Baik, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Arema FC terutama kepada korban dan juga keluarga korban.
Nah, sebelum elaborasi lebih lanjut ke Mas Sudarmaji, saya mau ke Gus Salam. Gus Salam, PWNU ini juga salah satu ormas yang punya reaksi ya atas apa yang terjadi di Kanjuruhan. Apa respon dari PWNU Jatim, Gus Salam, atas peristiwa ini? Ya, tentu kami sangat prihatin ya, prihatin, berduka yang mendalam terhadap sebuah insiden yang seharusnya bisa diantisipasi dan bisa dihindari. Dengan jatuhnya korban yang luar biasa banyak, dan kalau kita lihat itu kita sangat-sangat sedih betapa korban yang jatuh itu adalah rata-rata masih umur belasan tahun, bahkan ada anak-anak, bahkan ada keluarga. Sehingga ini benar-benar memukul kita semuanya secara psikis. Sehingga harapan kami bahwa kejadian ini, walaupun ini ada sebuah pengalaman yang sangat getir dan pahit, tapi tentu harus dijadikan sebuah landasan untuk kemudian memperbaiki sistem persepak bolaan kita di masa depan. Karena apapun, sepak bola ini adalah olahraga rakyat yang menjadi hiburan dari rakyat bawah, sehingga antusiasme dan harapan rakyat tentu tinggi. Akan tetapi jangan sampai kemudian ini semuanya menimbulkan korban yang sia-sia. Itu yang menjadi perhatian kami. Oke. Dan korban yang sebanyak ini itu adalah katakan peristiwa olahraga yang paling tragis dalam 50 tahun terakhir. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ini harus menjadi keberhatian kita bersama. Itu yang menjadi concern kita, Mas. Oke. Baik, bagian dari evaluasi juga tadi Gus Salam sudah menyebutkan, tapi kan mungkin juga harus ada pihak-pihak yang berdiri paling depan menyuarakan suara evaluasi, kemudian juga bertanggung jawab atas itu. Nah, nanti saya akan kembali ke Gus Salam, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembali ke Gus Salam. Gus Salam tadi sudah menyebutkan ada 2 poin, ada soal evaluasi dan membangun peradaban sepak bola. Tapi kalau dari peristiwa ini, soal tanggung jawab gimana Gus Salam? Ya, jadi ada beberapa hal yang kami sayangkan ya. Pertama, pada saat setelah terjadi insiden ini, itu hampir semua instansi yang terkait dengan pelaksanaan atau pelaksanaan sepak bola ini itu cenderung membela diri, tapi tidak mengedepankan bagaimana mereka minta maaf kepada korban, menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada keluarga korban, atau bahkan seharusnya instansi-instansi yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan ini harusnya langsung mengatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Sehingga terlihatlah jiwa kepemimpinan dari masing-masing instansi tersebut. Saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Arema FC ya, yang dengan segala risikonya beliau menyatakan siap bertanggung jawab dan berani dan serta melaksanakan pendekatan-pendekatan yang langsung kepada keluarga korban. Ini juga seharusnya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait dengan peristiwa ini. Kemudian yang selanjutnya, kami PWNU memang mengharapkan ada nonaktif dalam minimal kepada penanggung jawab keamanan, dalam hal ini adalah Kapolres dan Kapolda. Itu tujuannya bukan apa-apa, karena secara dalam ketika insiden terjadi, kami harus berpikir bahwa ini adalah sebuah tragedi yang sangat memprihatinkan, tragedi yang menyedihkan. Maka pasti dibutuhkan investigasi yang transparan, mendalam, dan tuntas. Maka untuk itu haruslah tidak ada konflik of interest, tidak ada konflik kepentingan di dalam proses investigasi ini. Maka tentu
aparat maupun pejabat yang terkait dengan yang punya potensi terkait dengan peristiwa ini harusnya dinonaktifkan lebih dahulu. Sehingga nanti kalau umpamanya di dalam proses investigasi ini kemudian beliau-beliau itu memang tidak ada kesalahannya, baik kesalahan etik maupun kesalahan pidana, ya sudah dikembalikan pada posisinya atau jabatannya. Oke. Tapi kalau tidak, ini tentu secara logika akan mempersulit dan menjadi tantangan di dalam menuntaskan investigasi yang adil, transparan dan tuntas. Oke. Yang menjadi perhatian kami. Baik, saya mau ke Mas Akmal. Kalau dikatakan bahwa untuk membentuk peradaban baru sepak bola Indonesia tidak hanya fakta-fakta yang bisa dikumpulkan, tapi sanksi yang cukup tegas juga yang harus dilakukan. Tadi dikatakan oleh Gus Salam bahwa harus ada beberapa instansi terkait, pihak keamanan yang juga bertanggung jawab yang sampai dengan saat ini belum terlihat ada tanggung jawabnya begitu ya. Mas Akmal, nantinya akankah ada sanksi yang cukup tegas atau dorongan dari tim pencari fakta agar memang ini benar-benar menjadi kasus yang terakhir tidak akan terulang lagi begitu ke depannya? Ya, ini kan kalau bicara ini kesalahan kolektif, dosa berjamaah. Iya. Gitu kan, semua terlibat dalam tragedi ini semua gitu, termasuk kita juga gitu. Masyarakat sepak bola, misalnya organisasi LSM sepak bola yang tidak lupa untuk mengingatkan aturan-aturan yang harusnya dijalankan gitu kan. Termasuk kita ya, walaupun lingkupnya misalnya kecil karena kita tidak terlibat pertandingan di lapangan. Nah, hal ini yang kemudian nanti akan direkomendasikan oleh tim pencari fakta, dan harus diingat tim pencari fakta ini bukan lembaga hukum, tidak punya tugas untuk menghukum. Lembaga hukumnya tetap yang berjalan adalah hukum-hukum perangkat hukum negara yang sudah ada gitu. Misalnya sekarang kan polisi sudah melaksanakan perangkat hukumnya di lingkup polisinya, ya kan, dengan memutasi atau memecat pejabat-pejabat terkait. Kemudian nanti kan ada lagi misalnya kalau ada kaitannya dengan hukum pidana kan bisa juga masuk ke ranah pidana, tinggal bagaimana temuan-temuan yang didapatkan. Nah, di Football Family tadi Mas Sudarmaji bilang bahwa Arema sudah dihukum, Panpel sudah dihukum, security officer sudah dihukum gitu. Itu dalam lingkup Football Family. Apakah nanti ditemukan masalah pidananya, maka akan masuk ke ranah pidana seperti itu kan. Ada juga misalnya hukum yang terkait dengan regulasi gitu kan. Nah, apakah regulasi ini dijalankan? Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau tidak bisa organisasi PSSI, PT Liga secara organisasi kan nggak bisa pidana. Karena kalau pidana harus menyangkut orang. Apakah ini masuk perdata gitu kan? Nah, ini nanti akan masuk diarahkan ke sana. Nah, yang paling penting adalah itu tadi, tugasnya bukan sebatas hukum merekomendasikan sanksi selesai. Nah, ini yang terjadi di tim pencari fakta sebelumnya gitu kan. Tapi tidak kemudian menyiapkan langkah-langkah ke depan untuk agar kasus-kasus ini tidak terulang. Nah, karena itu semua harus bersepakat. Jadi tim pencari fakta ini, TGIPF ini bukan kemudian badan yang akan menjatuhkan hukuman, tapi mengajak kepada semua untuk membangun kesadaran membangun kesadaran regulasi, kesadaran hukum, kemudian juga kesadaran tentang bagaimana menjalankan kompetisi sepak bola yang dalam tanda kutip bahasa agamanya berakhlakul karimah lah gitu kan. Nah, ini semua yang kemudian akan sangat berpengaruh bukan dari tim pencari fakta, tapi bagaimana kemauan stakeholder bola kita. Itu yang kita dorong gitu. Jadi bottom up dari bawah. Misalnya keinginan untuk ada regulasi supporter, itu yang harus memunculkan supporter. Jadi masing-masing akhirnya ke depan punya tanggung jawab. Semoga karena waktu antara 2-3 minggu ini cukup ya? Ya, insya Allah cukup. Kenapa? Karena kita udah punya tugas, wewenang, tanggung jawab. Kemudian juga sudah ada jadwal schedule yang sudah ditetapkan. Nah, minggu pertama ini saya jelasin dulu. Minggu pertama ini memang kita merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan bukti-bukti semuanya. Baru yang di tahapan minggu kedua nanti kita akan bicara soal rumusan rekomendasi-rekomendasi yang harus dikeluarkan. Oke, ada data, kemudian nanti rekomendasi. Sekarang kalau saya membaca tongkat komandonya mungkin dibawa dulu oleh, atau setidaknya obor di depannya dibawa oleh TGIPF gitu ya, untuk menyadarkan semua. Mas Budi, dari TGIPF ini mungkin kalau Mas Budi punya harapan atau masukan begitu ya. Karena semangatnya kan sama-sama memperbaiki ekosistem sepak bola Indonesia. Gimana Mas? Ya, saya pernah menyampaikan begini, bahwa TGIPF ini adalah produk politik. Artinya diberikan kewenangan dan kekuasaan politik.
silahkan gunakan, silahkan mainkan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Itu aja. Ya silakan, itu tugas-tugas teman di TGIPF. Ini momennya sudah ada. Kalau sampai goalnya itu tidak bisa tercapai, ya artinya semua elemen juga harus ikut bersama-sama mengawal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi bicara tentang aspek detail sepak bola, ini mau nggak mau kan semua kan ujung-ujungnya kan pelakunya kan adalah klub. Iya. Mereka yang seharusnya diedukasi, yang harus mengimprove, mendevelop dirinya sendiri. Seperti apa? Kejadian di sepak bola itu kan melibatkan massa yang sangat banyak. Huge spectator. Kita butuh crowd control. Crowd controlnya ini seperti apa? Kalau sampai jual tiket masih manual, bagaimana kita bisa mendata manusia? Kemarin polisi sudah memeriksa CCTV di Kanjuruhan. Tapi yang diperiksa hanya 6 kalau nggak salah. Apakah jumlah CCTV di Kanjuruhan itu memang hanya 6 titik, atau yang diperiksa itu cukup 6 titik yang memang itu menumpuk terjadinya insiden yang paling mengenaskan? Yeah. Atau memang masih ada banyak lagi? Nah ini kan semuanya kan satu rangkaian. Ketika jual tiket masih manual, otomatis jumlah manusia, identifikasi manusianya tidak bisa kedeteksi. Jumlah kapasitas stadion itu tidak bisa diukur misalnya 38.000. Itu baru bisa diukur kalau semuanya single seat. Satu tiket, satu tempat duduk itu akan memonitoring itu. Tapi apakah itu cukup? Nggak cukup. Harus ada entrance gate yang sifatnya elektronik, sama seperti kita mau masuk MRT atau mau masuk harus menggunakan aplikasi. Gitu ya? Jadi semua data-data itu harus tersistematis semua. Percuma kita bikin regulasi kalau sarana infrastrukturnya ini nggak dibenahin dulu. Teknologi seperti tadi Mas Budi sampaikan. Sport digitalisasinya itu harus dilakukan. Industrinya di mana? Ya di pertandingan sepak bola. Jadi sport industri itu bukan misalnya ngomongin sport industri, pemain bola mau dicipinin cipin robot begitu, enggak. Pertandingannya, dari venue-nya, dari regulasinya, dari SOP-nya, sampai dengan SDM-nya harus diimprove. Ini yang akan mendorong industri sepak bolanya itu maju. Kalau ada waktu lagi nanti kita ngobrol lagi ya Mas Budi. Mas Akmal, waktunya udah habis kita. Terima kasih banyak. Gus Salam juga terima kasih, Mas Sudar Maji juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.